Tiongkok, India, dan Jepang memiliki sejarah panjang yang meriah. Tetapi tahukah Anda sejarah Kekaisaran Ottoman? Ottoman adalah sebuah kekaisaran transkontinental yang membentang antara Timur Tengah dan Eropa Tenggara selama lebih dari 600 tahun. Kekuasaan mereka yang panjang dan pengaruhnya yang luar biasa telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada sejarah dunia. Mari kita bahas sejarah Kekaisaran Ottoman. Kami akan membahas asal-usul kekaisaran tersebut, perluasannya, budaya, politik, dan akhirnya runtuhnya kekaisaran tersebut. Osman Kreutzer merupakan pendiri dinasti Osman, yang mana dinasti ini menandai dimulainya Kekaisaran Ottoman. Meskipun Kekaisaran Ottoman didirikan pada abad ke-13 di semenanjung Anatolia, para pendahulunya, bangsa Seljuk, telah membangun fondasi untuk perluasan Islam dan Turki di wilayah tersebut. Osman I mendirikan pemerintahan di Bursa pada tahun 1299 dan menandai awal mula berdirinya Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1326, Sultan Orhan menaklukkan ibu kota Bizantium, Adrianopel. Hal ini menandai dimulainya perluasan Kekaisaran Ottoman di wilayah Balkan. Perluasan ini berlanjut di bawah pemerintahan Sultan Murad Rimarsh, yang mana ia menaklukkan wilayah Serbia, Bulgaria, dan Makedonia. Pada abad ke-14, Kekaisaran Ottoman mulai berkembang pesat. Di bawah pemerintahan Sultan Bayezid I, Kekaisaran Ottoman merebut Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur pada 29 Mei 1453. Kemenangan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur dan menandai awal mula perluasan Kekaisaran Ottoman. Di bawah pemerintahan Sultan Mehmed II, Kekaisaran Ottoman terus berkembang dan menguasai sebagian besar semenanjung Balkan, serta wilayah Anatolia dan Syria. Pada masa pemerintahan Sulaiman Imanbale, Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Ottoman menguasai wilayah luas, termasuk wilayah Balkan, Levan, Mesopotamia, Armenia, Georgia, dan wilayah Laut Hitam. Perluasan Kekaisaran Ottoman di Asia dan Afrika dimulai di bawah pemerintahan Selim I, di mana ia menaklukkan Mesir, Irak, dan Hejaz. Perluasan ini berlanjut di bawah pemerintahan Sultan Murad Rebah, yang mana ia menaklukkan wilayah Libya dan Tunisia. Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Kanuni, yang mana ia menerapkan sistem hukum yang adil dan merata bagi rakyatnya. Kanuni juga dikenal sebagai sultan yang meyakini toleransi agama. Setelah Kanuni, Kekaisaran Ottoman mengalami masa penurunan. Di bawah pemerintahan Sultan Ahmed Permie, pasukan Kekaisaran Ottoman dikalahkan oleh pasukan Rusia, Austria, dan Poland di pertempuran Karansebes. Kekalahan ini menandai awal mula kemunduran Kekaisaran Ottoman. Perlawanan rakyat Bosnia terhadap Kekaisaran Ottoman pecah di bawah pemerintahan Sultan Ahmed III. Sultan Murteza Kifai, pemimpin perlawanan Bosnia, berhasil mengusir pasukan Kekaisaran Ottoman dari Bosnia. Pada abad ke-18, Kekaisaran Ottoman mengalami masa sulit. Di bawah pemerintahan Sultan Mustafa Tedrisa, Kekaisaran Ottoman kalah dalam Perang Rusia-Turki. Kekalahan ini mengakibatkan hilangnya wilayah-wilayah penting, termasuk wilayah Crimea. Meskipun Kekaisaran Ottoman mengalami masa sulit, di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid I, Kekaisaran Ottoman berhasil keluar dari masa sulit tersebut. Abdul Hamid I menerapkan reformasi-reformasi penting, termasuk reformasi militer, politik, dan ekonomi. Reformasi-reformasi tersebut bertujuan untuk memperkuat Kekaisaran Ottoman agar dapat bersaing dengan kekuatan-kekuatan Eropa lainnya. Selama pemerintahan Abdul Hamid, Kekaisaran Ottoman terlibat dalam Perang Dunia I. Kekaisaran Ottoman bergabung dengan Sekutu Sentral. Walaupun Kekaisaran Ottoman kalah dalam perang tersebut, Abdul Hamid II berhasil mempertahankan kedaulatan Kekaisaran Ottoman. Setelah kekalahan Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I, wilayah-wilayah Kekaisaran Ottoman diduduki oleh pasukan Sekutu. Sultan Abdul Hamid II dipaksa untuk menyerahkan takhta kepada anaknya, Muhammad VI. Muhammad ke-6 memerintah Kekaisaran Ottoman selama masa pendudukan. Pada 1 November 1922, Parlemen Turki Raya mendeklarasikan penghapusan monarki di Turki. Muhammad ke-6 dipaksa untuk menyerahkan takhta dan meninggalkan Turki. Setelah kejatuhan Kekaisaran Ottoman, Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki.
Ataturk menerapkan reformasi-reformasi besar-besaran, termasuk reformasi agama, politik, dan sosial. Reformasi-reformasi tersebut bertujuan untuk mengubah Turki menjadi negara modern yang laik dan sekuler. Berikut beberapa tokoh penting. Kekaisaran Ottoman. Utsman Aymir, Sultan pertama Kekaisaran Ottoman, mendirikan dinasti Utsman pada tahun 1299. Ia memerintah Kekaisaran Ottoman selama 26 tahun. Orhan, putra Utsman Aymir, menggantikan ayahnya sebagai Sultan Kekaisaran Ottoman. Ia memerintah Kekaisaran Ottoman selama 39 tahun. Orhan menaklukkan Adrianopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Murad I, putra Orhan, menggantikan ayahnya sebagai Sultan Kekaisaran Ottoman. Ia memerintah Kekaisaran Ottoman selama 10 tahun. Murad menaklukkan wilayah Serbia, Bulgaria, dan Makedonia. Bayezid Peyre, putra Murad Peyre, menggantikan ayahnya sebagai Sultan Kekaisaran Ottoman. Ia memerintah Kekaisaran Ottoman selama 46 tahun. Bayezid menaklukkan wilayah Ankara, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Sulaiman Pemirai, putra Bayezid Pemirai, menggantikan ayahnya sebagai Sultan Kekaisaran Ottoman. Ia memerintah Kekaisaran Ottoman selama 46 tahun. Sulaiman menaklukkan wilayah Hongaria, Mesopotamia, Armenia, Georgia, dan wilayah Laut Hitam. Selimardi, putra Sulaiman Brady, menggantikan ayahnya sebagai Sultan Kekaisaran Ottoman. Ia memerintah Kekaisaran Ottoman selama 20 tahun. Selim menaklukkan Mesir, Irak, dan Hejaz. Murad Rai, putra Selim Permimai, menggantikan ayahnya sebagai Sultan Kekaisaran Ottoman. Ia memerintah Kekaisaran Ottoman selama 37 tahun. Murad Rai menaklukkan wilayah Libya dan Tunisia. Ahmed Pimaler, putra Murad Terterazi, menggantikan ayahnya sebagai Sultan Kekaisaran Ottoman. Ia memerintah Kekaisaran Ottoman selama 13 tahun. Ahmed Tinawais kalah dalam pertempuran melawan Rusia, Austria, dan Polandia. Ahmed, putra Ahmed Pimwai, menggantikan ayahnya sebagai Sultan Kekaisaran Ottoman. Ia memerintah Kekaisaran Ottoman selama 7 tahun. Ahmed Terterida, Sultan Kekaisaran Ottoman, memerintah selama masa sulit Kekaisaran Ottoman. Abdul Hamid Premier Kaur, Sultan Kekaisaran Ottoman, menggantikan Ahmed Terterida. Ia memerintah Kekaisaran Ottoman selama 53 tahun. Abdul Hamid Premier menerapkan reformasi-reformasi penting. Muhammad ke-6, putra Abdul Hamid Premier, menggantikan ayahnya sebagai Sultan Kekaisaran Ottoman. Muhammad ke-6 memerintah Kekaisaran Ottoman selama pendudukan. Setelah kejatuhan Kekaisaran Ottoman, Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki. Berikut tokoh-tokoh penting setelah kejatuhan Kekaisaran Ottoman. Atatürk mendirikan Republik Turki. Atatürk menerapkan reformasi-reformasi besar-besaran, termasuk reformasi agama, politik, dan sosial. Berikut beberapa fakta menarik tentang Kekaisaran Ottoman. Berbeda dengan kebanyakan kekaisaran lainnya, Kekaisaran Ottoman didirikan oleh bangsa Turki, bukan bangsa Arab. Kekaisaran Ottoman berlangsung selama lebih dari 600 tahun. Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Kanuni. Kanuni menerapkan sistem hukum yang adil dan merata bagi rakyatnya. Kanuni juga dikenal sebagai sultan yang meyakini toleransi agama. Berikut pertanyaan untuk menguji pemahaman Anda tentang sejarah Kekaisaran Ottoman. Apa nama pendiri Kekaisaran Ottoman? Sebutkan 3 sultan Ottoman yang terkenal. Sebutkan 2 pertempuran penting dalam sejarah Kekaisaran Ottoman. Kapan Kekaisaran Ottoman jatuh? Demikianlah sejarah Kekaisaran Ottoman. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda tentang sejarah Kekaisaran Ottoman. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberi like dan subscribe. Terima kasih.